Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Dan saya dapat memperkenalkan Anda kepada mereka. Bab 1056 sampai bab 1060. Ketika Nanako Ito mendengar bahwa Ye Chen menginginkan konvoi besar, dia langsung tersenyum dan berkata, "Tuan Ye Chen, bukankah konvoi itu terlalu besar? Mengapa saya tidak mengirim beberapa helikopter ke sana saja?" Ye Chen sedikit tersenyum. Apakah tidak pantas orang ini tinggal di hotel aman di Tokyo dan mengatur helikopter di pusat kota? Nanako Ito tersenyum dan berkata dengan serius, "Tuan Ye Chen, hal kecil ini tidak pantas untuk Ito keluarga. Jika kamu mau, kamu bisa menyerahkan masalah ini kepada Nanako untuk diatur, dan Nanako pasti tidak akan mengecewakanmu." Ye Chen berpikir sejenak, lalu mengangguk dan setuju, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan menyusahkan Nanako untuk membantu. Tujuan saya hanya satu." Benar-benar mengejutkannya. Nanako Ito berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Tuan Marvin Ye, saya pasti akan memberinya kelas pendidikan kehidupan nyata yang hidup." Aman Hotel, Song Rongrong meminta asistennya yang cantik untuk meletakkan beberapa perban di tangannya. Gadis ini bukan hanya asistennya, tapi juga kekasihnya, bahkan orang kepercayaannya. Setelah dia membantu Song Rongrong mengatasi lukanya, dia berkata dengan sedih, "Tuan Song, Anda tidak boleh terlalu impulsif di masa depan. Apapun yang terjadi, Anda tidak boleh mengolok-olok tubuh Anda." Song Rongrong berkata dengan ekspresi muram, "Kamu tidak mengerti? Bukannya aku terlalu impulsif, tapi Ye Chen terlalu merepotkan, dan tinggalnya di Tokyo adalah masalah besar bagiku." Asisten itu buru-buru berkata, "Tuan Song, bukan sulit untuk berurusan dengan orang seperti itu, kan? Hashimoto akan memanggil beberapa pembunuh lagi terlebih dahulu, dan hanya mencari kesempatan untuk membunuhnya." Song Rongrong melambaikan tangannya dan menghela nafas. "Oh, kamu tidak mengerti? Kamu tidak tahu kemampuan Ye Chen ini. Orang ini masih memiliki beberapa kemampuan. Orang biasa tidak cocok untuknya. Selain itu, jika Anda menyusahkannya dengan gegabah, Anda dapat mengekspos diri Anda terlebih dahulu, dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya." Asisten itu bertanya lagi, "Tuan Song, apa yang harus kita lakukan sekarang? Benarkah semuanya seperti orang tua itu?" Berkata, "Apakah Anda mengikuti pengaturannya?" Song Honor mengangguk, dan berkata dengan dingin, "Saat ini tidak ada cara lain, selain bekerja sama dengannya di permukaan, dan kemudian berharap dia tidak akan mengetahui masalah saya." Saat dia berbicara, dia menghela nafas, dan berkata dengan sedikit keraguan di dalam hatinya, "Saya hanya tidak tahu apakah saya dapat mempertahankan ketenangan saya di depannya. Orang ini sangat cerdas, dan jika dia sedikit ceroboh, dia mungkin menemukannya." Asisten itu buru-buru berkata, "Lagu singkatnya, Anda adalah orang dengan kualitas psikologis terbaik yang pernah saya lihat, dan saya yakin Anda pasti tidak akan mengungkapkan kekurangan apapun." Song Honor sedikit mengangguk. Saya harap, saat dia berbicara, ponsel Song Honor berdering tiba-tiba berdiri. Di telepon, terdengar suara seorang wanita, "Maaf, apakah ini Song Rongrong, Tuan Song?" Song Rongrong bersenandung, dan berkata, "Ya, ini saya." Wanita itu kemudian berkata, "Halo, Tuan Song, saya Tuan Ye dikirim untuk menjemput Anda. Apakah Anda siap untuk pergi?" Song Rongrong berkata, "Saya siap, di mana kita akan bertemu?" Wanita itu berkata, "Anda harus tinggal di hotel aman, bukan?" Song Rongrong berkata, "Benar, saya di kamar presidensial hotel aman." Song Rongrong sengaja mengucapkan 4 kata kamar presidensial, hanya untuk menemukan rasa superioritas di depan pihak lain. Dia tahu bahwa Ye Chen kurang lebih mampu, tetapi dia juga merasa bahwa kemampuan Ye Chen seharusnya hanya berguna di Jinling, meninggalkan Jinling dan tiba di Jepang, pasti akan sangat berkurang. Oleh karena itu, dia secara naluriah tidak memperhatikan teman yang dibicarakan Ye Chen.
Menurutnya, Ye Chen tidak mungkin berteman dengan pejabat tinggi di Jepang. Diperkirakan pihak lain paling banyak adalah orang kelas menengah di Tokyo. Wanita di ujung telepon berkata dengan tenang, "Karena Tuan Song tinggal di hotel aman, tolong pindah ke atap sekarang." Atap. Song Honor mengerutkan kening, "Apa yang Anda ingin saya lakukan di atap?" Wanita itu berkata, "Helikopter sedang menunggu di atap." Helikopter, ekspresi Song Rongrong sedikit terkejut, tetapi juga sedikit menghina. Dia berpikir dalam hati, teman-teman Ye Chen dan Ye Chen ini benar-benar membosankan. Mengapa Anda tidak mengendarai helikopter untuk menjemput mereka di daerah perkotaan? Saya punya uang. Saya tidak tahu di mana harus membelanjakannya. Sewa helikopter menurutku aku hebat. Posisi ini benar-benar terlalu rendah, kan? Di sini, di hati Song Rongrong, status keluarga Ito memang sangat tinggi. Bagaimanapun, ini adalah keluarga terbesar di Jepang, dan baru saja selamat dari pertempuran sengit 3 keluarga besar di Tokyo. Dari titik ini saja, masa depan keluarga Ito tidak terbatas. Oleh karena itu, Song Honor tidak percaya bahwa Ye Chen dapat memiliki hubungan nyata dengan keluarga Ito. Pasti dia atau temannya yang mengeluarkan uang untuk menyewa helikopter milik perusahaan penerbangan umum keluarga Ito. Jadi, dia membawa asisten kecilnya dan berjalan ke helipad. Berdiri di samping helikopter adalah seorang wanita cantik berseragam pramugari biru. Melihat mereka berdua mendekat, dia memandang Song Rongrong dan berkata dengan penuh hormat, "Kamu pasti Tuan Song, kan?" Si cantik tersenyum sedikit dan berkata, "Ya, Tuan Song, Tuan Ye dan Nona muda kami sedang menunggu Anda di rumah sekarang. Silakan datang dan jemput saya dengan gadis ini." "Ayo naik pesawat, Nona." Song Rongrong mendengus, Tuan Ye sangat sopan. Di daerah perkotaan, Anda tidak perlu naik helikopter, bisakah Anda naik mobil saja? Si cantik berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Song, kami wanita tertua berkata, Anda harus lebih agung saat menjemput Anda." Song Rongrong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berpikir dengan jijik di dalam hatinya, mengirim helikopter itu hebat. "Apakah Anda pikir saya orang udik yang belum pernah melihat dunia? Kami keluarga Song juga mampu membeli jet pribadi. Kami memiliki jet pribadi dan helikopter pribadi. Di mata saya, hal ini tidak istimewa. Namun, karena itu adalah helikopter yang dikirim oleh Marvin Ye, dia secara alami tidak berani mengatakan ini secara langsung. Jadi dia berkata dengan sangat sopan, dalam hal ini, maka ada Tuan Lao Ye." Bagaimanapun, dia membawa asistennya dan naik ke helikopter yang berat. Helikopter ini bisa membawa setidaknya 20 orang, tetapi sekarang kabinnya telah sepenuhnya diubah menjadi kamar mewah, seperti mobil mewah kelas atas. Song Rongrong duduk di sofa helikopter, dan bertanya pada si cantik, "Saya tidak tahu di mana Tuan Ye, seberapa jauh dari sini?" Si cantik tersenyum dan berkata, "Jaraknya sekitar 15 kilometer. 15 km, Song Rongrong berkata tanpa daya, "Bukankah hanya beberapa menit untuk terbang?" Si cantik tersenyum dan berkata, "Tidak dapat diterbangkan dalam beberapa menit, akan memakan waktu sekitar setengah jam." "Apa, setengah jam?" Song Honor tertegun dan berkata, 15 kilometer. Bahkan jika Anda mengayuh sepeda, Anda bisa sampai di sana dalam waktu setengah jam. Kecepatan helikopter ini tidak bisa selambat itu." Si cantik tersenyum dan berkata, "Tuan Song, saya tidak tahu. Tetapi untuk menunjukkan betapa kami mementingkan Anda, wanita tertua kami secara khusus mengatur rute jalan-jalan, dan Anda akan mengetahuinya nanti." Song Rongrong bertanya dengan sedikit bingung. "Bisakah Anda bertanya siapa wanita tertua Anda?" Si cantik menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan Song, saya tidak dapat memberitahu Anda identitas wanita tertua kami, tetapi Anda akan tahu kapan Anda sampai tempat itu." Song Rongrong mengangguk dan berkata, "Oke." Setelah itu, dia bergumam dalam hatinya, "Aku tidak tahu obat apa yang dijual Ye Chen di labunya. Apa gunanya mendapatkan helikopter saat Anda tidak ada hubungannya pada saat ini?" Si cantik berkata, "Tuan Song,
helikopter kami akan lepas landas. Harap pasang headset intercom dan kencangkan sabuk pengaman Anda terlebih dahulu. Oke. Song Honor mengangguk, pasang headset intercom, lalu kencangkan sabuk pengaman. Karena helikopter mengeluarkan banyak suara saat dijalankan, tidak mungkin untuk mendengar satu sama lain saat berbicara secara normal di dalam kabin. Untuk mengatasi masalah komunikasi di dalam kabin, semua awak dan penumpang di helikopter semuanya memakai headphone dengan efek suara yang sangat bagus. Mengenakan headphone tidak hanya dapat mengisolasi suara mesin, tetapi juga menggunakan radio untuk memastikan komunikasi timbal balik, panggilan. Setelah helikopter naik, mereka hanya dapat berkomunikasi satu sama lain dengan cara ini. Pada saat ini, mesin helikopter berputar perlahan, lalu berakselerasi terus-menerus, dan segera mulai naik perlahan. Song Rongrong berpikir dalam hati, ini hanya kesempatan untuk mengambil kesempatan ini untuk melihat seperti apa Tokyo di bawah langit. Saat dia berpikir, dia mendengar suara wanita cantik dari headset, dan dia berkata, nomor 2, 3 nomor 1 lepas landas, nomor 4 dan nomor 5 menyalakan mesin, dan nomor 6 dan nomor 7 memulai persiapan. Song Rongrong masih sedikit bingung, berpikir dalam hati, bagaimana dengan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, apa yang dibicarakan wanita jalang ini di sini, bagaimana dengan itu? Sambil bertanya-tanya, asisten di samping menunjuk ke atap dua bangunan lain di kedua sisi jendela, dan berkata dengan heran, Tuan Song, 2 helikopter juga terbang dari atap kedua gedung itu, duduk bersama kami, yang ini persis sama. Song Rongrong menoleh untuk melihat, seperti yang diharapkan. Orang panik melihat 4 helikopter lepas landas, dan armada dengan cepat berkembang menjadi hampir 20 helikopter. Song Rongrong merasa pusing. Dia tidak bisa mengetahuinya. Jadi dia berpikir, apa yang kamu lakukan? Terlalu sulit dipercaya mengirim 20 helikopter untuk menjemputmu dengan jarak lebih dari 10 km. Butuh banyak uang untuk menyewa 20 helikopter. Apakah membuang-buang uang itu sia-sia? Pada saat ini, warga Tokyo juga dikejutkan oleh eselon helikopter yang melesat di langit, dan mereka semua berhenti ketika saya melangkah turun dan melihat ke atas. Saya berpikir bahwa sesuatu yang penting telah terjadi, atau seseorang yang hebat telah datang. Semakin Song Honor tidak mengetahui motif Ye Chen, semakin dia merasa bersalah. Meskipun dia dan Ye Chen tidak akrab atau berteman, setidaknya mereka adalah kenalan ketika kenalan bertemu. Bukankah itu hanya untuk membuat janji dan pergi ke satu sama lain? Ye Chen membuat ini tiba-tiba, apa artinya? Saat ini, di lantai atas gedung bertingkat tinggi di kedua sisi, helikopter baru terus lepas landas dan bergabung dengan mereka. Segera, jumlah eselon helikopter melebihi 30. Song Rongrong tidak pernah mengalami pertempuran seperti itu dalam hidupnya, dan hatinya sudah sedikit berbulu. Selain itu, dia tidak memiliki penghinaan pada awalnya. Tanpa sadar memberitahunya bahwa Ye Chen tampaknya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, termasuk teman Jepangnya yang belum pernah dia temui. Mungkin, pihak lain adalah orang lokal besar di Tokyo. Lebih dari 30 helikopter berputar-putar di atas pusat kota Tokyo, dan akhirnya melayang di atas tanah milik pribadi. Pada saat ini, Song Rongrong menemukan bahwa sekitar 30 helikopter di sekelilingnya telah menjadi tata letak melingkar, mengelilingi pesawatnya sendiri di tengah. Dan pesawat saya sendiri perlahan turun saat ini. Song Rongrong melihat ke bawah ke manor besar di bawah, dan bertanya pada wanita cantik itu dengan heran, maaf, di mana ini, si cantik? Berkata, Tuan Song, disinilah wanita tertua kami tinggal. Di mana rumah keluarga itu? Jadi saya tidak bisa mengenali keluarga siapa yang dimiliki rumah besar di bawah ini. Namun jika dilihat dari letak geografis, luas wilayah yang ditempati, dan gaya arsitekturalnya, bisa dipastikan ini bukan rumah biasa. Saat helikopter turun perlahan, jantung Song Honor berdetak semakin cepat. Dia panik di dalam hatinya dan berpikir, teman-teman Ye Chen di Tokyo memiliki latar belakang keluarga yang kuat,
dan energi mereka tidak boleh diremehkan. Jika Ye Chen meminta mereka untuk membantu menyelidiki masalah Song Wanting, maka aku mungkin benar-benar akan meledak. Sebelumnya, Song Rongrong merasa bahwa bahkan jika Ye Chen datang ke Jepang, itu tidak ada artinya, dia tidak akrab dengan Jepang, dan dia dibutakan oleh semua yang dia lakukan. Dia tidak memiliki cukup kontak dan tenaga untuk membantunya. Dia ingin mencari keberadaan Song Wanting, atau menyelidiki penyebab kematian Song Wanting sesulit mencapai langit. Ini berlaku untuk sebagian besar orang. Kemampuan setiap orang memiliki batasan geografis yang sangat jelas. Misalnya, Hongwu adalah kaisar bawah tanah di Jinling, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tetapi selama dia meninggalkan Jinling, bahkan jika dia pergi ke Suzhou dan Hangzhou, pengaruhnya akan sangat berkurang. Jika dia datang ke Tokyo, dengan pengaruhnya di Jinling, Bosozuku manapun akan berani menamparkan wajahnya. Ini karena sebagian besar kemampuan Hongwu hanya dapat dimainkan ketika dia berada di Jinling. Semakin jauh dia dari Jinling, semakin berkurang kemampuannya. Song Rongrong awalnya berpikir bahwa Ye Chen pasti sama. Ye Chen luar biasa di Jinling. Itu karena ada banyak bos lokal terhormat di Jinling yang mendukungnya. Tapi begitu dia meninggalkan Jinling, pengaruhnya pasti akan menurun secara signifikan. Jika Anda benar-benar datang ke Jepang untuk menyelidiki urusan Song Wanting, Anda bahkan mungkin tidak dapat menemukan asisten ketiga atau kelima. Tapi sekarang, Song Honor akhirnya menyadari betapa bodohnya dia. Karena dia menemukan bahwa Ye Chen juga tampaknya memiliki koneksi yang luar biasa di Jepang. Helikopter mendarat di halaman belakang taman keluarga Ito. Begitu helikopter mendarat, 20 pria berjas hitam berlari dengan rapi. Setelah itu, 20 orang berdiri di kedua sisi pintu kabin, sangat perkasa. Pada saat ini, wanita cantik di dalam helikopter membuka palka dan melompat turun terlebih dahulu. Lalu berkata kepada Song Rongrong, "Tuan Song, tolong." Turun dari helikopter, lagu kehormatan pada saat ini, dia merasa bahwa pandangannya tentang kehidupan, nilai-nilai, dan pandangan dunia telah sepenuhnya ditumbangkan dalam sekejap. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen akan dapat menjalin hubungan dengan wanita tertua dari keluarga Ito. Yang lebih menakutkan adalah wanita tertua dari keluarga Ito mengenakan kimono dan berlutut di hadapan Ye Chen, menyajikan teh dengan hormat seperti pelayan. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Song Rongrong meratap putus asa di dalam hatinya. Apa-apaan ini? Apakah orang Jepang juga percaya pada Feng Shui dan metafisika? Kalau tidak, bagaimana Ye Chen membodohi Nanako Ito? Ketika dia terkejut dan terkejut, Ye Chen melihatnya masuk. Seolah-olah dia melihat putra seorang teman, tersenyum dan melambai kepadanya. "Oh yang mulia, cepat datang, silakan duduk." Song Rongrong menatap Ye Chen dengan ekspresi wajahnya, terlihat tenang, aku bahkan lebih. Bingung hati, berpikir dalam hati, Ye Chen dan Song Wanting memiliki hubungan yang begitu baik. Mengapa Song Wanting telah lama hilang? Ye Chen datang ke Tokyo, dan bukannya mencari seseorang, dia masih bisa begitu tenang. Di rumah keluarga Ito bagaimana kalau minum teh? Meskipun Song Rongrong bingung di dalam hatinya, dia masih dengan berani mendatangi Ye Chen dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye." Setelah selesai berbicara, dia menatap Nanako Ito dan berkata dengan sopan, "Halo, Nona Ito, ini pertama kalinya kita bertemu, tolong jaga aku." Ito Nanako tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Song mengenalku." Song Honor mengangguk, "Kamu sangat terkenal, bagaimana mungkin aku tidak kenal kamu?" Ito Nanako murah hati tersenyum, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, "Tuan Song, silakan duduk. Coba saja upacara minum teh Jepang dan lihat apakah itu sesuai dengan selera Anda." Song Honor melambaikan tangannya dan berkata, "Nona Ito terlalu sopan, lain kali aku datang, aku di sini untuk mematuhi perintah Tuan Ye, jadi aku hanya perlu berdiri di sini." Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan, "Suatu kehormatan, kakekmu dan aku adalah kenalan lama. Kamu tidak perlu terlalu berhati-hati di depanku. Karena Nona Ito memintamu untuk duduk,
maka kamu bisa duduk, Song. Honor sangat jijik, dia bisa mendengar perasaan menyendiri di mulut Ye Chen. Ini membuatnya sangat kesal, tapi saat ini, dia tidak berani melanggar perintah Ye Chen. Lagi pula, Ye Chen adalah tamu kehormatan keluarga Ito, kandungan emasnya terlalu besar. Jadi dia buru-buru berkata dengan hormat, karena Tuan Ye berkata demikian, saya lebih suka menghormati daripada patuh. Setelah selesai berbicara, dia duduk di samping Ye Chen. Setelah duduk bersila, Song Rongrong merasa gelisah, selalu bertanya-tanya obat apa yang dijual di labu Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen bertanya, Yang Mulia, apa yang Anda ketahui tentang menginginkan, katakan padaku. Song Rongrong merasakan sedikit di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia mencoba mengendalikannya secara relatif alami, dan berkata, masalahnya Master Ye seperti ini. Beberapa waktu lalu, Wanting ingin menjalin kerjasama dengan Nippon Steel di Jepang. Jadi dia membawa orang ke Jepang untuk memulai negosiasi dengan Nippon Steel. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu tadi malam. Sebuah kendaraan komersial jatuh dari tebing di pegunungan Kabupaten Tama Barat, dan 3 orang lainnya di dalam mobil tewas di tempat, dan keberadaan Wanting tidak diketahui sekarang. Ye Chen mengangguk, menatapnya dan bertanya, di mana Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo? Apa yang kamu bicarakan? Song Rongrong merasa sedikit bersalah ketika Ye Chen melihatnya, dan buru-buru menundukkan kepalanya, berpura-pura hormat dan berkata, Tuan Ye, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo telah mengirim banyak orang untuk mencari di Kabupaten Tama Barat, tapi belum ada, temukan keberadaan Wanting. Kemudian, Song Rongrong dengan tergesa-gesa menambahkan, namun, mereka meningkatkan kekuatan polisi untuk memperluas area pencarian, dan berharap mereka dapat menemukan petunjuk berharga secepat mungkin. Mungkin, tentu saja, yang terbaik adalah menemukan keberadaan Wanting sesegera mungkin. Ye Chen melambaikan tangannya, dan berkata dengan ringan, saya tidak bertanya tentang ini. Saya bertanya tentang Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Apakah ada definisi untuk masalah ini? Apakah jatuh dari tebing ini kecelakaan atau kebetulan? Kecelakaan, atau seseorang sengaja membunuh? Mendengar kata-kata pembunuhan yang disengaja, hati Song Rongrong langsung menjadi tegang. Dia merasa keringat dingin mulai merembes dari punggungnya, dan dia hanya mengenakan mantel, jadi tidak mudah terlihat. Saat Nanako Ito mengutarakan pendapatnya kepada Ye Chen, Song Rongrong sudah mulai berencana meninggalkan Jepang secepatnya. Dia tahu bahwa selama keluarga Ito turun tangan, dia akan terungkap dalam waktu singkat. Jika dia tetap tinggal di Jepang pada saat dia terungkap, maka pada dasarnya dia tidak perlu berpikir untuk kembali hidup-hidup. Karena, dia tahu, Ye Chen tidak akan pernah membiarkannya pergi. Satu-satunya cara saat ini adalah meninggalkan Jepang dan kembali berurusan dengan lelaki tua itu sebelum dia terungkap, dan mengambil alih seluruh keluarga Song sepenuhnya. Selama dia bisa mengambil alih semua aset keluarga Song, dia bisa memutuskan hubungan dengan Ye Chen. Lagi pula, 100 hingga 200 miliar aset keluarga Song bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh apa yang disebut Tuan Ye Chen. Ye Chen memandang Song Rongrong di sampingnya, merasa sedikit gelisah, dan bertanya dengan sengaja, Yang Mulia, mengapa Anda terlihat sedikit linglung? Apakah ada ketidaknyamanan di tubuh Anda? Song Rongrong buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, Tuan Ye, saya hanya sedikit khawatir tentang menginginkan. Dia telah hilang sepanjang malam, saya khawatir semakin saya menunda, semakin kecil kemungkinan dia akan bertahan. Ye Chen menatapnya dan berkata dengan serius, jangan khawatir, selama aku, Marvin Ye, ada di sini, menginginkan tidak akan pernah mati. Song Rongrong berpura-pura lega dan berkata, bagus sekali, Tuan Ye, apakah aku bisa menemukan menginginkan atau tidak tergantung sepenuhnya padamu. Ketika dia mengatakan ini, Song Rongrong mengutuk dengan kejam di dalam hatinya, bahkan jika Song Wanting benar-benar hidup, aku pasti akan membunuhnya, bahkan jika kamu, Ye Chen, berdiri di depanku, tidak ada gunanya,
selama ada bersamaku, Song Rongrong, dia, Song Wanting, tidak diizinkan untuk hidup, dia harus mati. Pada saat ini, Ye Chen berkata, kehormatan sudah selesai. Kamu kembali ke hotel dulu, kamu tidak perlu campur tangan dalam masalah mencari Wanting. Tinggal saja di hotel dan tunggu kabar baikku. Song Rongrong sedikit terkejut sekaligus. Diam-diam saya berpikir, apa maksud Anda? Lusinan helikopter dikirim untuk menjemput saya, dan mereka membiarkan saya pergi hanya dengan beberapa kata. Hanya beberapa kata. Anda membuat telepon menelepon, atau bahkan mengirim pesan WeChat. Itu bisa diselesaikan. Mengapa repot-repot melakukan langkah besar seperti itu? Namun, meskipun Song Rongrong bingung di dalam hatinya, dia tidak berani mengungkapkan ketidaktaatan, berdiri dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan serius, Tuan Ye, jika ini masalahnya, maka saya akan pensiun dulu. Ye Chen mengangguk, dan berkata, jangan berkeliaran di Tokyo akhir-akhir ini, tinggal saja di hotel dan tunggu berita saya. Song Honor dengan cepat berkata, oke Tuan Ye, saya telah menunggu kabar Anda di hotel beberapa hari ini. Nanako Ito berkata saat ini, karena Tuan Song ingin kembali ke hotel, saya akan membiarkan helikopter membawamu kembali. Song Honor berkata tersanjung, Nona Ito benar-benar terlalu sopan, tempat ini tidak jauh dari hotel, saya bisa naik taksi ketika saya keluar, saya tidak mengganggu Anda untuk mengatur sebuah helikopter. Nanako Ito berkata dengan serius. Tuan para tamu keluarga yang terhormat, keluarga Ito tidak pernah mengizinkan para tamu terhormat untuk naik taksi untuk pergi sendiri. Jadi tolong minta Tuan Song untuk kembali dengan helikopter. Song Honor hanya bisa mengangguk, dan berkata dengan sedikit malu, Nona Ito, kembali dengan helikopter tidak apa-apa, tetapi Anda benar-benar tidak perlu mengirim begitu banyak helikopter. Itu terlalu boros, satu sudah cukup, Nanako Ito. Tersenyum sedikit, Tuan Song, Anda tidak harus bersikap sopan. Alasan mengapa Anda mengirim begitu banyak helikopter itu juga karena keluarga Ito kami sangat mementingkan tamu terhormat. Song Rongrong tidak punya pilihan selain mengatakan, maka saya akan mengikuti pengaturan Nona Ito. Nanako Ito mengangguk, dan menyapa asistennya, biarkan dia mengirim kehormatan lagu. Begitu Song Honor pergi, Nanako Ito buru-buru berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye Chen, intuisi Anda benar-benar akurat. Setelah bertemu, saya juga berpikir ada yang salah dengan Song Honor. Ye Chen berkata dengan dingin, siapapun yang memiliki hati nurani yang bersalah, tidak peduli seberapa kuat kualitas psikologisnya, pasti akan mengungkap beberapa kekurangan. Song Rongrong jelas menjadi sangat gugup setelah melihatmu. Ini pasti karena dia takut dengan kekuatan keluarga Ito. Dia tahu itu sekali keluarga Ito campur tangan. Masalah ini dia pasti bisa menemukan kebenarannya, jadi dia pasti ketakutan. Ye Chen berkata lagi, saya pikir ada kemungkinan besar Song Rongrong akan melarikan diri sebelum insiden Dongchuang. Anda harus membiarkan ninjamu awasi dia dengan cermat. Jangan biarkan dia kabur. Ito Nanako mengangguk dan berkata, jangan khawatir Ye Chen Jun, aku sudah membuat pengaturan, dan ketika Song Honor datang, ninjaku sudah bergegas ke hotel, dan mereka akan melakukan inspeksi menyeluruh terhadap Song Honor di hotel. Pemantauan lokasi bersambung.